pagi semuanya. Baik. Baik, Ibu, yang belajar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mulai pelajaran pada hari ini mungkin bisa selesaikan dulu alat tulisnya semuanya yang perlu kalian gunakan pada hari ini. Apakah sudah semuanya belajar pada hari ini? Sudah. Ya. Itu mau absen terlebih dahulu. Bisa dilihat teman-temannya apakah ada yang hadir pada hari ini. Ada dua orang. Kalau boleh tahu siapa itu? Siska dan Adam. Siska kemana? Ibu dan Adam di Bogor. Oke, terima kasih atas informasinya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang besaran dan pengukuran. Besaran dan pengukuran. Nah, sebelum Ibu masuk ke pelajaran kita pada hari ini, Ibu akan sedikit cerita bahwa Ibu akhir-akhir itu agak sedikit uh, sibuk karena ada pembangunan proyek di depan rumah Ibu dan setelah dipikir-pikir gitu kan bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak terlepas dari sini kan ada penggaris sepeda yang kalian gunakan mungkin bisa kalian gunakan. Tadi mungkin ya di kalian ada alat itu yang bisa digunakan maka itu termasuk alat itu dari munaslup. Apakah penggaris itu bisa mengukur diameter? Tidak. Oke, betul yang disampaikan Ibu bahwa penggaris itu tidak bisa mengukur diameter. Karena untuk mengukur diameter itu kita akan menggunakan jangka sorong. Nah, nanti akan Ibu berikan tugas kelompok. Kalian akan menggunakan diameter, mengukur diameter suatu benda itu menggunakan diameter ukur. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu pada hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian dari alat ukur mikroskop dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menggunakan alat ukur mikroskop dengan tepat. Dan yang terakhir, peserta didik dapat membaca hasil pengukuran pada mikroskop melalui kegiatan eksperimen dengan benar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai besaran dan pengukuran. Sebelumnya Ibu mau nanya apakah ada yang tahu apa itu besaran? Tidak. Baik, Ibu akan jelaskan mengenai besaran itu apa. Jadi besaran itu tuh sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta memiliki satuan. Dan untuk berdasarkan jenis satuannya sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada yang tahu apa saja? Saya Bu. Baik, Syarifah, silakan. Besaran pokok dan besaran turunan. Nah, betul sekali. Jadi untuk besaran ini, yang pertama itu ada besaran pokok. Dan yang kedua itu ada besaran turunan. Oke anak-anak, ini kan untuk besaran sendiri itu kan ada dua, besaran pokok dan besaran turunan. Untuk besaran pokok itu terdiri dari 7 besaran. Ada yang tahu apa saja? Tidak tahu. Oke, karena tidak tahu, kita bisa tuliskan di sini. Kita yang pertama dulu apa itu? Masa. Oke, masa. Ada lagi? Panjang. Oke, panjang. Suhu. Oke, bagus sekali.
Ada lain lagi? Ada lagi? Waktu. Oke, waktu. Selanjutnya, 3 lagi. Intensitas cahaya. Nah, betul sekali. Yang lainnya? Buat arus. Buat arus. Gitu ya. Masa kayak buat arus. Gimana? Dan yang terakhir yaitu jumlah set. Nah, ini adalah besaran yang ada di besaran pokok. Untuk satuan massa ada yang tahu apa? Kilogram. Kilogram. Satuan panjang? Meter. Satuan suhu? Kelvin. Waktu? Sekon. Tulis S ya. Terus intensitas cahaya? Intensitas cahaya senila bisa kita tulis CD di sini. Buat arus? Arus Ampere. Dan jumlah zat apa? Mol. Mol. Oke, pintar sekali yang dulu. Zat. Waktu dan waktu belum. Ada lagi? Waktu. Oke, waktu. Selanjutnya 3 lagi. Intensitas cahaya. Nah, betul sekali. Yang lainnya? Buat arus. Buat arus. Terakhir yaitu jumlah zat. Nah, ini adalah besaran yang ada di besaran pokok. Untuk satuan massa ada yang tahu apa? Kilogram. Kilogram. Satuan panjang? Meter. Satuan suhu? Kelvin. Waktu? Sekon. Tulis S ya. Terus intensitas cahaya? Cahaya senila bisa kita tulis CD di sini. Buat arus? Arus Ampere. Dan jumlah zat apa? Mol. Mol. Oke, pintar sekali yang dulu. Oke, kita lanjut ke besaran turunan. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang besaran turunan. Sebelumnya Ibu mau nanya, apakah ada yang tahu apa itu besaran turunan? Tidak, Bu. Oke, Ibu akan menjelaskan bahwa besaran turunan itu adalah besaran yang kombinasi dari besaran-besaran turunan. Untuk contohnya sendiri itu seperti luas persegi panjang dan salah satu besaran dari besaran turunan yaitu adalah gaya atau R. Nah, satuan SI dari gaya yaitu kilogram dikali massa per sekon kuadrat. Oke, Ibu telah memberikan salah satu contoh besaran yang ada di besaran turunan. Untuk besaran dari baik tadi kan yang lainnya bisa kalian dari besaran pokok, cek sendiri di buku kalian yang memiliki satuan dan silahkan dipelajari bagaimana bisa mendapatkan satuan SI dari tadi kita sudah menyebut satuan dan satuan. Mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit satuan itu apa. Jadi satuan itu adalah ukuran suatu besaran yang digunakan untuk mengukur. Jadi ketika kita mengukur, kita memerlukan satuan. Misalnya dari kilogram berubah menjadi gram. Oke, selanjutnya sesuai dengan judul kita yaitu mempelajari tentang besaran dan pengukuran. Yang pasti kita akan menggunakan suatu alat ukur dalam mempelajari pengukuran. Nah, Ibu mau tanya, apakah kalian tahu apa itu alat ukur? Tahu, Bu. Boleh disampaikan apa itu alat ukur, Melisa?
Alat ukur itu alat yang dibuat untuk mengukur suatu panjang atau iya panjang. Oke. Tepat sekali yang Melisa sampaikan. Alat ukur itu adalah sesuatu yang digunakan untuk mengukur besaran. Nah, seperti panjang, terus massa, terus juga ada waktu dan lain sebagainya. Sini Ibu tuliskan ya, silakan kalian catat. Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu besaran. Dan kita lanjut ke pengukuran. Di sini Ibu sudah membawa satu yang kita pelajari tadi, yaitu seperti massa, panjang, mikrometer waktu, dan lain sebagainya. Seperti itu. Apakah kalian paham? Paham. Oke. Nah, ini Ibu ada mikrometer scope. Jadi di mikrometer scope ini terdiri dari 2 skala. Ada yang tahu skala apa aja? Nonius. Oke, nonius dan skala utama. Jadi di mikrometer scope ini harus kalian ingat. Itu terdiri dari skala utama dan skala nonius. Ibu akan menjelaskan cara penggunaan dari mikrometer scope. Nah, jadi untuk mikrometer scope sendiri itu fungsinya bisa mengukur ketebalan suatu benda dan diameter suatu benda. Ibu punya contoh di sini adalah kelereng besar. Nah, jadi nanti kalian bisa memasukkan kelereng besar ini ke dalam bagian sini. Nah, bagian sini. Skala utama. Di sini sampai namanya skala nonius. Pas dengan terkait jika kelerengnya sudah kalian masukkan. Nah, bagian sini nanti kalian akan kalian lihat. Nah, di skala utamanya mana yang paling ujung letaknya di sini itu bisa kalian tentukan. Misalnya di sini Ibu menggunakan kelereng kecil saja. Nah, seperti ini bisa dilihat ini. Ini kan benar-benar kuat gitu kan, enggak dia enggak goyang dan enggak itu. Nah, bisa kalian lihat ininya, yang terakhir yang muncul itu angka berapa? Ini kan ada 0, berarti kelipatan 5. Nah, karena dia masuk ke 15 dan lewat 1, jadi itu berapa? 16 kan? Nah, oke. Bisa kita tulis skala utamanya, bisa kita tulis SU ya, skala utama, yaitu 16 milimeter. Jadi satunya itu milimeter. Dan untuk skala noniusnya kita bisa lihat yang di sini yang sejajar dengan skala utama, garis skala utama. Nah, ini bisa dilihat ini. Mungkin Syarifah mau melihat ini skala noniusnya. Kira-kira berapa? Ini kan lurus dengan ini. Kalau ini 10. 90. Ini 9. Oke, 9. Mas Ayu mau lihat ini kan lurus sama ini, lurus dengan skala utama dan ini terletak di angka 9. Paham? Oke, Syarifah paham? Oke, sudah disebutkan tadi. Skala noniusnya ini kita tulis saja scan, yaitu tadi berapa? 9.
9 mm. Dan ini langsung saja kita tambahkan. Nah, jadi 16 mm ditambah 9 mm berapa? 25 mm. Nah, ini adalah hasilnya. Setelah Ibu memberikan contoh ini dan menjelaskan, apakah ada yang kurang paham? Paham, Bu. Paham. Baik. Karena kalian sudah paham, Ibu akan memberikan LKPD. Jadi kalian nanti akan membandingkan jumlah dari nanti kalian akan belajar cara menggunakan mikrometroskop dengan menggunakan kelereng besar dan kelereng kecil. Jadi kalian membandingkan antara kedua benda tersebut. Oke, ini langsung Ibu bandingkan saja. Oke, ini Ibu bakalan bagikan. Ini adalah mikrometroskop sama kelerengnya udah ada di dalam dan ini LKPD-nya. Nah, ini untuk Ayu. Oke, silahkan kalian coba untuk mengukur mikrometroskop. Coba untuk mengukur menggunakan mikrometroskop dengan kelereng besar dan kelereng kecil. Bisa coba ya. Syarifah paham ini penggunaannya? Paham, Bu. Aman ya? Oke. Aman? Oke. Ya. Boleh Ibu lihat? Oke, bagus. Saya. Apakah kalian sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Oke, boleh dikumpulkan sekarang ya. Silakan maju ke depan untuk mengumpulkannya. Nanti akan Ibu panggil satu orang buat menyimpulkan dari hasil yang kalian kerjakan. Alatnya Mas Ayu? Abu. Baik, terima kasih. Oke, Ibu mau satu orang maju untuk menyampaikan hasil dari LKPD yang sudah kalian kerjakan. Sini Ibu mau panggil Syarifah, boleh maju ke depan. Silahkan sampaikan dari hasilnya dan bandingkan apakah ada perbandingan dari kelereng besar dan kelereng kecil yang kamu mau. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan dari percobaan yang telah saya lakukan bahwa kelereng besar memiliki diameter yang lebih besar dibandingkan kelereng kecil. Sekian itu. Untuk hasilnya boleh Ibu tahu berapa? 40 mm gitu. Yang besar itu 32 mm. Sedangkan yang kecil itu 16 mm. Oke, baik. Terima kasih kepada Syarifah. Boleh tepuk tangan untuk Syarifah. Nah, betul sekali ya, anak-anak, bahwa diameter pada kelereng besar itu lebih besar daripada kelereng kecil. Nah, dari yang sudah kalian lakukan tadi, mungkin kalian bisa lebih paham mengenai cara menggunakan mikrometroskop dan membandingkan antara kelereng besar dan kelereng kecil. Oke, untuk latihan kalian di rumah agar lebih paham, di sini Ibu sudah menyiapkan lembar kerja. Jadi di sini sudah ada data-data dari mikrometroskop. Jadi kalian tinggal hitung saja berapa besar dari mikrometroskop dan data yang Ibu berikan. Ini dikumpulkan minggu depan ya. Ini Ibu kasihkan. Oke. Mungkin itu saja yang akan Ibu sampaikan. Tapi sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau satu orang memberikan kesimpulan dari yang telah kita pelajari, pembesaran dan pengukuran menggunakan mikrometroskop. Kepada kira-kira ada yang mau maju? Silakan.
Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini tentang besaran dan pengukuran, Ibu mau satu orang menyampaikan kesimpulan dari yang telah kita pelajari pada hari ini. Mungkin ada satu orang yang mau kesimpulan? Dari materi besaran dan pengukuran mempunyai dua macam besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok mempunyai 7, yaitu masa, panjang suhu, waktu, intensitas cahaya, pol arus, jumlah zat. Pada mikrometer tersebut mempunyai dua skala, yaitu skala utama dan minus. Ya, terima kasih untuk Mas Ayu, tepuk tangan dulu untuk Mas Ayu yang sudah memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sekian dari pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah hadir pada pembelajaran pada hari ini dan sudah semangat dalam melakukan pengukuran menggunakan mikrometer scope, dan diingatkan jangan lupa untuk mengerjakan lembar kerja yang sudah Ibu berikan. Sebelum pulang, mungkin kita bisa berdoa terlebih dahulu. Satu orang boleh memimpin. Belum pulang, saya kita berdoa hari ini. Berdoa tidak bisa. Oke, Ibu tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.